Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kakak Eka. Selamat hari Minggu Kakak Angel. Wah, kita ketemu lagi ya Kak di ibadah. Sekarang tanggal berapa Kak? Sekarang tanggal 10 April. Wah, berarti udah mendekati Paskah ya Kak? Wow, Paskah coming soon. Bener, berarti minggu ini harus tetap semangat dong Kak ibadahnya. Betul. Oh iya Kak, sebelum kita memulai ibadah nih Kak, Kakak Angel mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita ajak yuk Kak. Ya boleh, tapi sebelum itu kita kenalan dulu, takutnya adik-adiknya lupa. Bener, pasti ini ada yang gak inget sama kita-kita ya Kak ya? Iya betul. Oke, kita kenalan dulu lagi ya Kak. Coba adik-adik, ada yang inget gak ini kakak siapa? Kakak Eka. Dan sebelah kakak Eka ada kakak Angel. Oh iya Kak, aku baru apalagi muncul lagi nih Kak di ibadah setelah tahun baru. Ini perdana kakak Angel lagi nih Kak, rekaman sekolah minggu. Nah, kalau ada di rumah nih lihat lagi ya dari atas sampai bawah nih kakak Angel, ini kakak Angel ya. Kalau ini kakak Eka nih. Gak boleh lupa ya adik-adik. Ya. Oke, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak. Boleh. Tapi tunggu dulu Kakak. Apa tuh Kak? Kakak Eka kan sebelum mau ngajak sebelum ngajak adiknya sekolah minggu, nanti kakak Eka ada yel-yel baru nih. Wah, yel-yel baru, kayak gimana tuh Kak? Nanti begini nih, kakak Eka contohin ya. Boleh Kak. Tepuk semangat, prok, 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 semangat. Wih, itu ya tepukan yang baru ya Kak? Iya betul, karena biar semangat. Bener banget, berarti adik-adik di rumah kayaknya harusnya bisa ya Kak? Betul. Gampang banget. Iya, itu mah gak susah. Bener, oke kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu ya Kak? Betul. Oke, Laskar Kristus, siap. Wah kayaknya masih ada yang belum diri tuh Kak. Iya. Belum siap Kak. Itu tuh siapa sih? Itu adik-adik itu tuh. Bener banget, ayo siapa tuh yang belum diri? Diri ya, oke kita undang lagi ya Kak? Iya boleh. Oke, Laskar Kristus, siap. Oke, udah siap nih Kak adik-adik semua. Nah kalau udah siap tapi belum semangat. Betul, kita ajak tepukan yang tadi ya Kak? Iya, pakai yang tepukan semangat ya. Oke, Kakak Angel juga ngikutin. Oke Kak, siap. Ya, sama kayak kakak Eka. Oke, nih kita coba ya adik-adik ya di rumah ini ikutin kakak Eka sama kakak Angel ya. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Prok, 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 semangat. Oke. Berarti udah semangat ya Kak untuk memuji Tuhan ya Kak? Betul, kakaknya aja semangat apalagi adik-adik yang di rumah ya. Bener banget. Nah karena kakak-kakak di sini udah siap untuk memuji Tuhan dan apalagi adik-adik di rumah ya Kak. Kita mau ajak adik-adik buat nyanyi nih Kak. Tapi enaknya nyanyi apa ya Kak kalau baru pagi-pagi gini? Kalau baru-baru, kalau apalagi mau ibadah nantinya kita kan udah pasti udah mandi nih. Oh betul udah banget. Seger. Betul. Udah cuci sikat gigi maksudnya. Terus harus kita nyanyi lagu-lagu yang dalam arti itu semangat juga Kakak. Apa tuh ya Kak? Salah satunya itu kita harus ingat Tuhan Yesus itu baik. Wah Tuhan Yesus baik. Oh ini bukan sih Kak, aku tahu nih Kak lagunya. Seperti apa? Gimana kalau kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik? Tepuk tangan gitu Kak. Oh, Kakak tahu nggak? Boleh, betul. Pas nanti Tuhan Yesus baik, prok gitu. Iya, adik-adik di rumah kan memuji Tuhan harus semangat ya Kak, bertepuk tangan. Iya, betul. Oke Kakak, kita nyanyi lagu itu ya Kak. Pasti adik-adik di rumah tahu, jadi kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Iya. Tuhan Yesus baik. Silakan Abang. Adik-adik di rumah dengan bangkit berdiri ya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
berganti hari. Hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan sekali lagi ya kakak dari awal. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, kulihat tetap kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya refnya ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wow, Tuhan Yesus baik. Iya benar banget Kak, berarti sebelum kita memulai ibadah kita harus tahu nih Kak, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita kan Kak. Betul, Tuhan Dari pagi kita udah diingetin buat bangun melalui siapa? Mama tuh, Mama. ya kan? Bangun, ya Kalau kan Kak? kakak Angel tahu nih, Apa tuh Kak? karena tadi nyanyinya Yesus Tuhan Yesus baik itu, hari ini tuh kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, juga ada nanti segelintir seperti itu. Bener banget, nyambung ya Kak? Iya, nyambung sekali, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, betul. Oke nih Kak, tapi kan tadi lagunya udah cukup semangat ya Kak? Betul. Tapi kayaknya masih kurang nih Kak buat adik-adik di Ya rumah. harus nyanyi sekali lagi biar Nyanyi adik-adiknya, sekali lagi ya, Kak? biar lebih semangat lagi. Apa coba kakak? Tadi kan kita udah nyanyi Tuhan Yesus baik nih Kak. Berarti kalau Tuhan Yesus baik kita tuh rasanya gimana sih Kak? Bahagia. Bahagia banget ya Kak? Iya. Oke. Bahagia. Kakak Eka mau nyanyi apa lagu ini? Ada nggak Kak ide Kak? Tahu ini tuh kesukaannya anak kelas Batita Balita. Oh Tiap iya? hari hampir terus dinyanyiin lagu ini. Coba tuh, anak balita-balita yang mungkin sekarang udah naik kelas 1-2 ya kan Iya, Kak? iya. Siapa yang masih ingat lagunya? Lagu apa sih Kak? Itu loh ya. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur. Oh iya bener banget, itu kesukaan kelas batita-balita ya Kak? Iya, betul. Oke, kita bawain sekarang ya Iya, Kak? boleh. Abang, kakak, silakan. Aku bahagia. Adik-adik di rumah jangan lupa ya dengan nyanyikannya itu dengan senyum. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, aku bahagia, bahagia, bahagia. Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke kita. Aku bahagia. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Aku bahagia. 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 Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang. Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Oke, sudah ya. Udah ya Kak, berarti kita udah semangat nih ya Kak buat udah semangat memulai banget. ibadah ya Kak? Udah semangat banget ini kakak.
Oke, sebelum memulai ibadah nih Kak, karena tadi kita udah cukup pemanasan, ya. Jangan lupa untuk adik-adik siapin apa tuh Kak? Persembahan. Nanti bisa dikasih melalui mama papa, nanti dikasih ke Sintuawik ya Kak? Iya, Sintuawiknya betul. Jadi adik di rumah siapin hati, pikiran, nggak boleh macem-macem, demat itu nggak boleh cubit-cubit kakak atau nggak boleh banyak bercanda ya Kak? Iya, karena kita sebentar lagi mau ibadah. Betul. Jangan lupa siapin juga Kak Alkitabnya. Oh iya, Alkitabnya. Kalau adik-adik batita nanti didampingin sama mama papa. Iya betul, didampingin mama Kalau papa. yang sudah kelas besar boleh bawa Alkitabnya, biar nanti kan ada firman, nanti baca ya. Iya sambil baca ya Kak, jadi jangan diem doang atau bengong doang atau bercanda. Betul, ya kan? Betul sekali. Nah karena kita mau ibadah, adik-adik diharap duduk dulu ya. Ya, duduk. Betul. Nah dengan sikap duduk, terus jangan lupa siapin persembahan. Oke. Kita mulai ibadahnya ya Kak. Ya, kita mulai ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi dulu Satukanlah Hati Kami. Silakan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita nyanyikan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan, pilihlah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, pilihlah jemaat-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, dengarkanlah hukum Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu titah pertama sampai dengan titah yang keempat.
Di tahap pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke, tadi kita Tadi udah mendengarkan hukum Taurat ya, Kak. hukum Taurat dari 1 sampai 4 ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi, yaitu ada satu sobatku. Baik, Kakak Aba, silakan. Ada satu sobatku yang setia, jangan ia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menyayangi diriku. Namanya siapa kakak? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menyayangi diriku. Namanya siapa kakak? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berdoa memohon pengampunan dosa kita
Adik-adik boleh mengikuti. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke, karena kita mau masuk ibadah nih Kak. Iya. Sebelum masuk ibadah mendengarkan firman Tuhan sedikit yang dikasih sama Amang Sintua nanti, kita mau nyanyi dulu nih Kak. Iya, mau nyanyi, tapi ini dengan sikap duduk. Betul, dengan sikap hati sudah siap mendengarkan firman ya Kak? Iya betul, karena ini kan kita mau dengar firman, masa iya colek-colek teman, nggak boleh. Jadi adik-adik di rumah sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita bernyanyi dulu. Betul. Bernyanyi dengan hati yang gembira, yaitu terima kasih Tuhan. Silakan abang kakak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak ya, dengan hati yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom anak-anak kami. Apa kabar? Luar biasa ya. Anak kami sehat semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak kami apa sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sudah mempersiapkan Alkitabnya? Kalau sudah dipersiapkan, kita akan membaca firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita pagi ini yang diambil dari Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran.
Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi yang ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, ada yang tahu tentang Yakub? Yakub adalah anak dari Ishak. Ishak adalah anak daripada Abraham. Jadi kalau orang Batak bilang Abraham itu adalah kakeknya Yakub atau opungnya ya. Tahu kan anak kami kalau dibilang opung ya. Nah, Ishak mempunyai anak. Anaknya itu kembar. Yang paling tua namanya Esau. Yang nomor 2 namanya Yakub, yang paling kecil. Mereka berdua berbeda kemauan, berbeda sifat. Kalau anaknya Ishak yang Esau namanya, dia keinginannya di padang, berburu atau mengembala. Tapi kalau anaknya Yakub ini, anaknya enggak mau jauh dari orang tuanya. Dia senangnya dekat dengan orang tuanya, ada di rumah. Boleh dibilang ini anak baik-baik, anak mami. Nah, si Yakub ternyata punya niat untuk meminta berkat dari ayahnya Ishak, karena ayahnya sudah tua. Ibunya yang bernama Ribka menyuruh anaknya Yakub agar membuat persembahan untuk anaknya, untuk ayahnya Ishak, agar ayahnya Ishak mau memberkati Yakub. Kalau zaman dulu beda zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu orang tuanya itu boleh dibilang mewakili Tuhan untuk memberkati keturunannya. Tapi kalau sekarang anak-anak justru paling sering melawan orang tua ya.
Kalau disuruh orang tua susah. Kadang disuruh makan aja susahnya minta ampun. Sampai orang tuanya kadang bingung caranya seperti apa biar anaknya mau disuruh makan. Nah, kalau si Yakub ini ingin menerima berkat dari ayahnya, lalu dia menipu ayahnya. Dia menipu berpura-pura sebagai kakaknya Esau. Dia menipu dengan cara berpura-pura seperti kakaknya, badannya berbulu. Akhirnya dia membuat lehernya dengan bulu domba dan tangannya juga dibaluti dengan bulu domba. Nah, waktu Yakub meminta berkat dari ayahnya Ishak, ayahnya meraba tubuhnya Yakub. Karena ayahnya sudah tua, sudah berumur kira-kira 60-an tahun lebih. Ayahnya sudah, penglihatannya sudah berkurang, sudah tidak jelas lagi melihat bentuk atau wajah anaknya. Dia hanya berdasarkan meraba dengan tangan. Pada waktu Yakub menerima berkat, ayahnya meraba tubuh Yakub seperti anaknya Esau. Akhirnya ayahnya Ishak memberi berkat kepada Yakub. Nah, pada saat kakaknya Esau tahu bahwa adiknya Yakub sudah menipu orang tuanya, menipu ayahnya untuk lebih dulu mendahului Esau memohon berkat dari ayahnya, akhirnya kakaknya Esau marah. Dia berencana membunuh Yakub. Nah, kalau adik-adik sekalian suka ribut nggak sama abang-abangnya atau adiknya? Atau suka berbohongnya sama orang tua biar dia dapat lebih, atau lebih uang jajan, atau lebih banyak dari makanan, lebih banyak dapat makanan daripada adiknya atau kakaknya? Enggak ya, kalau adik-adik kami anak-anak baik ya, bukan seperti Yakub yang berusaha menipu ayahnya. Nah, setelah Esau berencana membunuh adiknya Yakub, akhirnya Yakub ketakutan. Lalu ibunya Ribka menyuruh dia pergi untuk menghindar biar Yakub selamat, tidak dibunuh oleh abangnya Esau. Akhirnya Yakub disuruh oleh ibunya pergi ke rumah pamannya. Kalau orang Batak dibilang tulangnya. Dia pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban. Pada saat Yakub mau pergi ke rumah pamannya Laban, saking jauhnya jaraknya, tidak cukup perjalanan sehari. Akhirnya dia dalam perjalanan dia tertidur, ngantuk, sudah capek. Dia istirahat di tengah jalan dan tidur malamnya. Dia tidur beralaskan kain yang dia bawa, dan dia mengambil batu yang ada di sekitar situ untuk jadi alas kepalanya atau jadi bantalnya. Nah, pada saat itulah
firman ini yang mengatakan bahwa Yakub bermimpi. Di mimpinya itu dia melihat ada tangga dari bumi sampai ke langit. Nah, di tangga itu dia melihat turun naik malaikat. Dan ada Allah di sana di atas di tangga itu. Allah berseru kepadanya di situ, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, yaitu ayahnya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dia sungguh senang dan terkejut dengan mimpi ini. Coba kita bayangkan kalau Tuhan berfirman kepada kita, berjanji untuk memberikan sesuatu kepada kita yang membuat hati kita senang. Pasti kita sangat bahagia, adik-adik sekalian ya. Tapi selain daripada itu, Tuhan juga berjanji sama Yakub bahwa dia akan punya keturunan yang banyak, seperti debu tanah banyaknya. Ada yang bisa menghitung debu tanah, adik-adik? Nggak bisa ya, kalau debu tanah nggak bisa kita hitung karena kecil sekali. Mungkin satu genggam debu aja udah nggak tahu hitungannya seperti apa. Nah, itulah firman Tuhan dalam mimpi Yakub, bahwa Tuhan akan memberkati Yakub. Dan di situ juga Tuhan berfirman sama Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Itulah akhir daripada mimpi Yakub pada saat dia tertidur di tengah jalan, yaitu yang dinamakan Betel. Tempat dia bermimpi itu dijadikan jadi tugu daripada batu yang dia bikin untuk alas kepalanya, dan itu dijadikan untuk jadi tempat ibadah sebagai peringatan bahwa disitulah Yakub mendapat firman daripada Tuhan. Anak-anak sekalian, kalau Yakub boleh menerima firman daripada Allah, berarti kita juga dapat menerima firman seperti halnya Yakub, karena kita juga adalah anak-anak Allah. Dan di situ juga tidak hanya dengan firman, tidak hanya dengan janji-janji Allah, tapi firman juga, Allah juga berjanji kepada kita bahwa dimanapun kita akan tetap disertai oleh Tuhan. Kemanapun kita pergi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Itulah indahnya atau bahagianya kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Demikianlah adik-adik sekilas khotbah atau penjabaran daripada firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan kita harus ingat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup, dan Allah kita itu
tidak berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Demikianlah adik-adik firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami boleh mengerti dan melakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke Kakak Eka, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Sintua kita. Betul. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih Kak. Iya, betul sekali. Tadi persembahan yang sudah disiapkan, kita dikumpulin sekarang ya Kak? Iya, dikumpulkan di sekarang. Sebelum mengumpulkan persembahan, Kakak Angel mau ajak adik-adik semua untuk angkat tangan nih Kak. Oh iya, boleh. Jadi adik-adik di rumah, angkat tangan kanannya. Ikutin sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Di sini Tuhan, aku persembahkan, aku tidak berdosa. Kita akan mainkan lagu Masa Depan Sungguh Ada. Silakan Abang, Kakak. Jagalah hati adik-adik ya. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom untuk anak-anak kami sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Oke nih Kak, akhirnya ya Kak ibadah kita minggu ini udah selesai. Selesai, betul. Tapi nih Kak sebelum kita mengakhiri nih Kak, kita ajak adik-adik untuk melihat hasil aktivitas minggu lalu. Oh iya, adik-adik yang di rumah gak sabar ya ngeliat yang udah ngerjain nih. Bener banget. Jadi ya sekarang waktunya kita mau lihat hasilnya hasilnya aktivitas adik-adik yang kemarin. Betul, tapi buat ini Kak, buat adik-adik yang belum ngerjain. Oh ayo. iya. Masa sih gak mau ada di apa nih Kak? Di YouTube ya kan? Iya betul. Yang ada di rumah yang belum ngerjain, yuk ngerjain yuk. Bisa aja ini yang terakhir. Bener Takutnya banget. besok kita udah ketemu langsung kan, tatap muka gitu. Ayo, kan gak ada yang tahu ya Kak? Iya betul Jadi adik-adik. setiap ada aktivitas harusnya dikerjain ya Kak? Iya betul sekali. Oke, kita lihat yuk Kak hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Oke, bagus-bagus ya. Betul banget kan, nih adik-adik yang rajin ya Kak ngerjain Iya, tugas. lucu-lucu ya. Betul banget. Nah buat adik-adik yang belum ngerjain aktivitas di kelas masing-masing, ayo masih ada kesempatan buat ngerjain ya Kak, jadi gak boleh males-males. Iya, jangan males-males lah kalau ngerjain aktivitas, Bener. apalagi dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang baik hati ini ya. Betul, nah kalau udah mau mulai rajin nih Kak, berarti kita bisa dapat aktivitasnya dari mana sih Kak? Kalau kita mau lihat itu bisa dari YouTube, kalau tidak dari Instagramnya sekolah minggu. Di sini yaitu nih ya, di sini Kak. nih, @smhkbp Ciledug. Atau enggak nanti bisa tunggu info-info di grup orang tua ya Iya, Kak? grup orang tua selalu ada kok, pasti update dari Bener. kakak-kakak guru sekolah minggu melalui kotas kita ya. Betul banget nih Kak. Oke, ada satu lagi info nih Kak. Apa itu kakak? Penting banget nih Kak. Wow, penting. Penting Apa banget. itu kakak? Sekarang kan tanggal berapa nih Kak? Tanggal Sekarang 10. Berarti bentar lagi Minggu depan tanggal 17. 17. Berarti itu ada apa sih Kak? Kita mau Paskah. Nah siapa yang adik-adik udah gak sabar untuk Paskah? Aku. Tapi kira-kira Paskah tahun ini kita bakalan ibadah offline atau online sih Kak? Sejauh ini sih Kakak Eka dengar-dengarnya nih, Apa kita tuh, Kak? bakal tetap buka. Wih, kita mau offline ya Kak? Iya. Wih, berarti seru banget tuh Kak. Iya, Kakak Eka udah gak sabar lihat adik-adik. Ketemu adik-adik langsung ya Iya, Kak? apalagi adik-adik Batita tuh, lucu-lucu, paling cubit-cubit deh. Bener banget nih. Tuh adik-adik, kakak abangnya aja per kelas itu udah semangat ya Iya, Kak. betul. Apalagi adik-adik yang nanti mau ikut lomba ya kan per kelas. Jadi adik-adik bisa siapin dari sekarang. Kan Iya. kalau mau offline nih Kak, apa sih Kak yang disiapin tuh Kak pertama-tama biarin dia bisa ikut? Yang Surat vaksin ya kan Oh Kak? iya, kalau yang kelas besar sih Kakak, kalau yang kelas besar wajib 2 kali ya, divaksin dosis 1, dosis 2, karena kita mengantisipasi biar tidak kena virus. Betul banget. Jadi yang belum Nah. vaksin 2 kali minimal tuh ya Kak? Iya. Nah itu nggak boleh adik-adik, nanti takut kenapa-napa gitu Iya, kan betul. Kak. Kan kita tidak mau mengambil resiko. Iya, walaupun nanti kita tatap muka, Tetap menjaga prokes ya Kak? betul, kita tetap pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, jangan jaraknya jauh-jauh gitu, enggak. Sewajarnya ya Sewajarnya Kak? aja. Itu. Oke,
Jadi adik-adik yang gak sabar untuk mengikuti Paskah offline, tuh disiapin dari sekarang. Jadi harus jaga kesehatan ya Kak. Iya betul sekali. Tahu minggu depan sakit ya, sayang gak bisa ketemu langsung. Kalau anak sekolah minggu HKBP Ciledug itu orangnya sehat-sehat kuat. Ya. Betul banget. Oke, ada lagi gak Kak info Kak? Sejauh ini sih gak ada, tapi kalau nanti ada info tentang Paskah, mungkin nanti akan disampaikan melalui WA group dari orang tua. Jadi adik-adik siap-siap ya, kalau kita nanti tatap muka, berarti kita akan ketemu nanti di tanggal 17-nya. Iya. Kalau seandainya tidak tatap muka, berarti bakal online lagi, rekaman lagi lagi seperti ini. Jadi tapi tetap gak mengurangi semangat untuk Paskah kan Kak? Iya, berarti jangan pernah ketinggalan info. Gitu Betul aja. Oke. Sekian dari Kakak Eka dan Kakak Angel. Sampai ketemu di minggu depan ya Kak. Dan siap-siap kalau kita ketemu ya, pasti akan semangatnya luar biasa. Betul banget. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dadah. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku,